jengking kaya juga kagak. Gitu, gitu. Masya Allah. Nah, insya Allah kalau jamaah sini nggak ada, jamaah sini nggak ada, hakim orang ya. Tapi di luar sana, masya Allah banyak banget. Udah hidupnya susah, ekonominya belangsa, nggak sholat pula gitu. Diajak sholat, kaya juga enggak. Jadi nggak dapat dunia akhirat itu, ya Allah, ruginya manusia ya. Ini baik. Berikutnya, ghayyan arti harfiahnya adalah kesesatan, berkembang menjadi kecelakaan. Tadi saya sebutkan kalau orang sudah sesat, ujungnya pasti celaka. Sesat di dunianya celaka, sesat pikir celaka, ya kan Pak? Sesat keimanannya apalagi celaka lagi, dan seterusnya. Baik, inilah makna kata ghayyan. Fasawfa yalqawna ghayya, mereka menemui jalan kesesatan mereka. Jalan kesesatan itu membuat mereka celaka. Baik. Baik, nih kata fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan, kecuali orang yang memenuhi 3 kriteria di dalam dirinya, yakni 1 bertaubat, 2 beriman, 3 beramal soleh. Kenapa dimulai dengan taubat? Biasanya kan iman dan amal soleh satu rangkaian ya. Kenapa dimulai dengan taubat? Karena tadi judulnya di awalnya sudah ada kesesatan. Setelah sesat, maksudnya apa nih? Maksudnya berarti Bapak Ibu, Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Setiap saat Allah membuka pintu taubat kita, asal kita mau saja. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita mau bertaubat taubatan nasuha, Allah janjikan ampunan untuk kita semua. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah yang tidak diampuni cuma satu aja. Apa itu? Musyrik, menyekutukan Allah. Kalau kita punya salah sama istri, punya salah sama anak, punya salah sama teman, tetangga, keluarga, dan seterusnya gitu, minta maaf sama dia, taubat kepada Allah. Kita pernah meninggalkan sholat, mungkin pernah meninggalkan puasa, mungkin mengabaikan yang lain, mungkin makan riba, segala macam misalnya, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pak, kesempatan selalu ada, asal kita mau saja. Itu illa man taba. Ini 1. Kemudian setelah taubat, kemudian perkokoh imannya, benar-benar beriman. Ya, Al-Quran itu istimewa. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ada perintahnya, hai orang beriman, berimanlah. Sudah dipanggil orang beriman, tapi berimanlah. Sebab alladzina amanu itu adalah apa Bu? Fi'il, kata kerja. Hari ini kamu sedang beriman. Saat ini kamu sedang beriman di masjid. Begitu kamu ngantor, lain lagi urusan. Itu. Ini ya Pak, ya karena ya kalau sudah mukmin baru melekat dalam diri, isim fa'il. Ya, kalau alladzina amanu itu fa'il madhi, ya kan? Hari ini beriman, besok jadi bisa jadi. Kan sering banyak orang yang bilang kan, iman sih kuat Ustaz, si Amin yang nggak kuat. Candaannya begitu ya Pak. Itu. Memang Yazid wa Yangkus, naik turun memang ya. Baik, maka beriman, setelah bertobat kemudian perkokoh imannya, lalu tunjukkan iman kita itu dengan wujud yang konkret, yakni beramal soleh. Sebab iman itu nggak kelihatan dalam hati, dalam dada, ya kan Pak ya. Kelihatan orang beriman atau tidak kelihatan dari amalnya. Kalau Bapak datang ke masjid sholat jamaah, oh beriman. Kalau baik sama tetangganya, sama keluarganya, oh beriman. Itu penampakannya adalah beramal soleh. Bapak Ibu rahimakumullah, kata soluha, kita dulu pernah bahas, kata soluha itu bukan hanya baik. Beramal soleh itu bukan hanya baik, tapi patut. Artinya apa? Sekaligus bermanfaat. Patut dilakukan sekaligus bermanfaat. Ada kebaikan, tapi kalau nggak dikenal sebagai kebaikan, jangan. Nanti jadi fitnah. Gitu ya. Lalu banyak manfaatnya untuk orang lain. Itulah soleh. Ada hubungan dengan sosialnya, bukan hanya untuk pribadinya gitu ya, tapi misalnya kalau kita Allah berikan kesempatan untuk kembali hidup dalam Al-Quran tuh di ujung surat apa kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang yang sudah meninggal dunia, kalau Allah beri kesempatan untuk kembali ke alam dunia, yang dilakukan adalah bukan sholat, bukan puasa. Apa itu? Sedekah.
Betapa bahwa iman itu ujungnya beramal soleh. Implikasinya adalah baik kepada sesamanya. Amal soleh. Baik. Berikutnya, faulaika yadkhulul jannah, mereka akan masuk surga. Oke, kalimatnya faulaika yadkhulul jannah. Amal mereka mendapatkan balasan yang sempurna, tak ada yang terzalimi sedikit pun. Redaksinya tadi, wala yuzlamuna syai'a, tidak akan terzalimi sedikit pun. Bahwa setiap amal perbuatan, mungkin hari ini kita tidak dilihat orang kebaikannya, ya Pak. Gak usah mengeluh, karena amal malaikat, catatan malaikat sangat teliti, detail. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil maupun yang besar kecuali Allah hitung. Ahsa itu Allah timbang. Dari kata haso artinya kerikil. Yang kecil-kecil sangat detail gitu. Jadi nggak ada yang lepas dari catatan amal malaikat. Semua kita akan mendapatkan balasan. Baik. Faulaika yadkhulunal jannata, mereka tidak akan terzalimi sedikit wala yuzlamuna syai'a. Lanjutnya, surganya surga apa? Jannati 'adnin allati wa'adir rahman. Surga itu adalah surga Aden yang dahulu saat di dunia Allah sang pengasih janjikan tanpa memperlihatkannya. Bapak rahmatullah, ada kata surga Aden. Tadi kita sepil sedikit, surga itu banyak. Ada sekurang-kurangnya 9, ada surga Firdaus paling tinggi, ada surga Jannatul Na'im, ada surga Ma'wa tempat tinggal, ada surga Aden. Ada secara umum ada sebagian ulama menyatakan Aden adalah satu di antara surga, macam surga. Kalau di surah Ar-Rahman itu ada 4 yang disebut. Waliman khafa maqama rabbi jannatan, bagi orang yang takut kepada posisi Tuhannya ada 2 surga. Nanti disebutnya wa min dunihima jannatan, di samping 2 surga pertama ada 2 surga yang lain, ada 4 disebut di situ di surah Ar-Rahman. Nanti akan diurai di surah Al-Waqi'ah. Di surah Al-Waqi'ah ada al-muqarrabun